Dan mereka bagaimana mendapat air? Mereka mendapat air dari di bawah tanah, jadi air sumber. Tetapi Bapak Ibu, mereka tidak bisa mandi di dalam atau bawah tanah. Mereka tidak hidup di dalam bawah tanah setahun, beberapa minggu atau beberapa bulan, sampai pergi. Prajurit atau tentara atau musuh pergi dari atas. Kota bawah tanah Derinkuyu. Derinkuyu adalah bangunan kuno yang memiliki beberapa ruangan berbentuk seperti labirin, berada di bawah perbukitan Kapadokia. Derinkuyu menjadi kota bawah tanah kuno terbesar di dunia yang pernah ditemukan. Menurut catatan sejarah, Derinkuyu ini berfungsi sebagai tempat berlindung selama perang atau masa-masa sulit dan diduga sudah tidak digunakan dalam kurun waktu yang lama. Beberapa ahli berpendapat bahwa lorong bawah tanah tersebut dibangun oleh orang Frigia sekitar 2.800 tahun yang lalu. Kota bawah tanah ini memiliki ruangan yang pada saat itu digunakan sebagai ruang pertemuan, kandang kuda, dapur, tempat penyimpanan, ruang tamu, dan penjara mini. Muka badan kain-kain juga waktu hidup di dalam itu kan sedang menjadi hitam di dalam. Dan yang susah itu toilet di dalamnya. Kenapa di dalam toilet itu? Karena mereka tidak bisa keluar. Dan mereka harus juga perlu toilet juga. Dan mereka memiliki ruang khusus supaya toilet di sana. Dan mereka kotoran di sana. Kemudian, kotoran itu isi di dalam itu muka besar. Dan kotoran itu ditutup dengan pasir. Pasir dari mana? Pasir dari dinding. Sebenarnya Bapak Ibu, dinding itu aslinya asli kecil dan lemah sekali, strong sekali. Dan bisa digali di dalam itu. Dan kita bisa dapat pasir. Nah itu kotoran suatu yang di dalam itu. Kan mereka mengambil hasil dari dinding. Oke? Dan kemudian taruh ke dalam supaya tidak bisa bau, sangat bau di dalam di kota bawah tanah. Dan selain itu Bapak Ibu, di sini ada yang penting lagi. Waktu itu setiap semua di ujung terowongan ada pintu lingkaran, pintu basal, pintu batu basalnya. Ya, ini besar. Dan tidak bisa dibuka di luar, hanya bisa dibuka di dalam aja. Ya, kenapa? Karena contohnya musuh ada tentara, mereka masuk satu ruangan. Dan kalau satu ruangan, yang lain ruangan ada pintu aman seperti ini. Dan oleh sebab itu mereka membangun sebelum pintu ini ada terowongan yang kecil supaya tidak bisa hancur pintu ini dengan mudah. Dan mereka mengontrol di luar dari lubang ini. Dan lubang ini juga digunakan sebagai buka pintu. Nah, itu mereka pakai alat khusus supaya tarik. Untuk orang bagaimana mereka orang bersama-sama seperti ini, dan pintu itu tentu saja berat sekali. Kita lanjutkan perjalanan menuju sentra pembuatan karpet. Sahabat, siapa sih yang tidak tahu karpet Turki terkenal karena kualitasnya yang tinggi? Di Indonesia sendiri, karpet diidentikan dengan Turki. Karpet Turki terbuat dari bahan wol, sutra atau kombinasi keduanya. Bahan wol memberikan kesan lembut dan hangat, sedangkan sutra memberikan keindahan dan kilau yang mewah. Selain itu, desain karpet Turki sangat beragam, mulai dari desain klasik hingga desain modern. Kawasan Kapadokia terkenal sebagai penghasil karpet kualitas unggulan. Di sentra industri karpet ini, sahabat bisa menyaksikan ibu-ibu sedang memintal benang dan bagaimana untayan benang yang ratusan dan bahkan ribuan bisa menjadi karpet yang indah. Satu karpet kecil bisa dibuat minimal 3 bulan hingga setahun lebih. Ada karpet yang 100% dari benang sutra atau campuran dari kapas atau wol. Harganya sangat fantastis, bahkan bisa mencapai harga satu buah mobil. Semakin tua umur karpet tersebut dan semakin sering diinjak, maka benang-benang di dalam karpet tersebut semakin mengikat erat dan kuat. Jadi itulah sebabnya karpet tua menjadi sangat mahal di Turki selain karena nilai historisnya.
Bahkan menurut tour guide kami Hakan, ada karpet Turki yang mencapai umurnya 3000 tahun. Karpet Turki bisa diwariskan, bahkan bisa menjadi hadiah terbaik dari orang tua kepada anaknya. My name is Yami. Welcome to Cappadocia in our coffee shop. Biz Türkler tavsiyeden geldik. Normalde göçebe satar. Göçebe yaparken yün kullanıyorduk. Ve bunları bir değişik bitkilerle boyuyorduk. Recep yapıyorduk. Onun için bu söz rengimiz var burada. Şu anda da aynı teknik kullanıyoruz. Bapak Ibu, nenek moyang orang Turki datang ke sini dari Tengah Asia. Dan nenek moyang Turki dan mereka waktu itu mereka pakai itu karpet Turki yang aslinya itu. Tapi waktu itu mereka pakai itu bol aja. Dan kemudian di dalam waktu dan orang Turki menemukan itu pakai itu kapas dan sutra juga. Bu bizim demek istediğim bu bizim en eski kültürlerimizden birisi. Onun için bunu korumak istiyoruz. O yüzden bu kooperasyonu kurduk ve devletlerimize destek veriyoruz. Bapak Ibu, pembuatan karpet Turki adalah salah satu kebudayaan tertua di Turki. Oleh sebab itu orang Turki masih menjaga kebudayaan ini. Karena itu dibikin kooperasi di sini dan pemerintah Turki disubsidi di sini. Şu anda değişik materyal kullanıyoruz. Bugün pamuk ve ipek el yapımlarından için. Untuk buatan tangan karpet Turki itu ada 3 material. Itu sutra, kapas, dan bol. Bir de bizim kendimize ait çift düğüm dediğimiz düğüm tekniğimiz var. Diğer ülkeler genellikle tek düğüm kullanırlar. Bapak Ibu, di Turki, karpet Turki itu terkenal jelas itu dengan itu simple standar, simple double. Dan kalian bisa melihat yang merah itu di bawahnya itu, ini adalah itu teknik khusus Turki. Ini simple double. Simple double. Di atas kalian bisa melihat itu, ini simple single. Ini simple single itu digunakan di mana? Di Persia, di Afganistan. Dan itu sistemnya itu terkunci. Biraz daha zor ama daha dayanıklı bir Proses pembuatan karpet Turki kan tidak susah, kan tidak perlu waktu lama. Tetapi kan tidak tahan lama sekali. Bunu kolayca söylüyorum çünkü müzelerimizde 200-300 yıllık halılar hala sergilenmekte. Dan Bapak Ibu, di masih ada karpet-karpet yang antik di dalam museum-museum di Turki. Umurnya itu lebih dari 300 tahun, 400 tahun yang ada masih di sana itu. Yang pertama karpet Turki itu umurnya itu Bapak Ibu 3.000 tahun. Ben bu düğümleri de göstermek istiyorum. Halının nasıl dokunduğunu da burada anlatmak istiyorum onlara. Dia mau memperlihatkan simpul di sini bagaimana. Dan dia mau jelasnya itu bikin bagaimana. Tolong lihat di sini, tolong fokus di sini. Gördüğünüz gibi önceden iskeletini yapıyoruz halının bunun gibi. Bu da bir iskelet ve bu iskelette 2 tane dikey var, vertical var. Bunun arasından tabii bir sıra dokuduktan sonra dokunmacı yatay ipliği geçiyor. Buradaki düğümleri korumak için. Bapak Ibu, kalian bisa melihat ini contoh ini kapas. Ini skeleton. Ya, skeleton itu dan itu ya itu seperti tulang itu digunakan sebagai seperti tulang. Dan itu kalian melihat waktu ini. Dan ibu satu persatu itu bikin simpul ganda, kemudian dia tarik satu benang itu supaya jadi kuat, yang kuat supaya jadi kuat dan supaya tidak bisa melepas. Sistemnya ini. Şimdi tek düğüm, çift düğümü de göstermek istiyorum. Dia akan memperlihatkan itu simple single dan double. Double. Ini simple single dulu, kemudian simple double. Ini simple single. Sadece bir tane şey düğümü. Ada di sini itu simple satu aja di sini di kanan, di sini itu bebas. Ya. Onun için bu Tarik. çek kolay çıkabiliyor. Ini keluarkan dengan mudah sekali ya, karena itu tidak bisa tahan lama. Ini yang kedua teknik khusus Turki itu, ini simple double dan dia terkunci 2 kali, 1 dan 2 dan tidak bisa keluar. Dua-duanya itu tidak bebas. Tarik dan itu tidak bisa keluar, Daha dayanıklı. tidak bisa melepas. Karena itu bisa sangat lama sekali, Lama banget. lama banget. Bu design paper'ı kullanmak zorundalar. Buna bakarak dokuyorlar ve bir sıra bittikten sonra yan ipi geçirip
Bu yatay ipi geçiriyorlar. Ve bu aletle sıkılaştırıyorlar. Bu düğümler asla çıkmıyor. Biar rapat kali. Mulai Bu, dalam pan itu harus pakai kertas desain itu supaya tidak bisa bikin kesalahan. Ya, dan itu kemudian sudah selesai satu baris dari ujung sampai di sini itu dia harus pakai itu benang ini supaya jadi kuatnya. Dan kemudian dia itu press. Press ya. Ya, tekanan supaya jadi kuat. Dan supaya kelihatan desain-desain yang indah juga. Contohnya melihat di sini itu desain-desain itu dengan bunga kelihatan bagus ya. Bu uzun kısımları da bu özel makasla kesiyorlar ve desen olmak için. Ini alat khusus supaya potong itu yang sisa-sisa itu kali itu benang-benang gitu ya. Gitu. Dan akhirnya menjadi bagus banget ya, cantik sekali. Ternyata menarik sekali ya melihat langsung pembuatan karpet handmade. Pembuatannya membutuhkan waktu bulanan sampai tahunan. Para pengrajin harus mengikuti pola-pola eksklusif yang telah dicetak seperti motif sultan. Setelah melihat pembuatan karpet handmade, kita diajak ke galeri workshop, tempat karpet-karpet itu didemokan. Saya terkagum-kagum dengan motif dan desainnya yang cantik, apalagi ada karpet yang bisa berubah-ubah warna jika dipindahkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Lalu kita diajak jalan-jalan kemana lagi ya selama di Kapadokia? Simak terus di vlog selanjutnya. Semoga video ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.